Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa faddalahu bi qiraatil qur'ani wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Amma ba'd. Para ibu bapak yang kami hormati, syukur alhamdulillah pagi hari ini di hari Ahad kita bisa bersilaturahmi kembali lewat Zoom meeting ini untuk melaksanakan kajian dan pengajian gerakan subuh mengaji Aisyah. Untuk hari ini, insya Allah bacaan Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz Uci Tarmana, dan narasumber pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita kehadiran dari Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, orang yang masih muda tapi sudah biasa kami panggil Buya Amir Syah Tambunan, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Buya dan para pemirsa yang mungkin baru bergabung di pengajian kali ini adalah pengajian yang digagas oleh Aisyah Jawa Barat, dan setiap subuh berkumandang telah berjalan hampir sekitar 5 bulan. Alhamdulillah partisipan rutin setiap hari sudah di atas 300, dan kalau hari Ahad biasanya lebih banyak lagi. Para ibu bapak hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mengawali kegiatan kajian pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan Qari Ustadz Uci Tarmana untuk menyampaikan alunan bacaan Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tantamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibu nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahid. Innallaha
كل شيء شهيدا. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bacaan Al-Quran akan mengisi relung hati kita dan menjadi awal dari suara-suara indah yang terdengar memulai pagi ini. Para Bapak, Ibu, hadirin sekalian, untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan mendengarkan tausiah dari Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Beliau adalah putra asahan Sumatera Utara yang merantau ke Medan, lalu merantau ke Jakarta, dan akhirnya pada Munas MUI yang ke-10 pada bulan November tahun lalu, beliau dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Beliau seorang aktivis Muhammadiyah. Bahkan pendidikannya sejak SMP sampai perguruan tinggi itu ditempuh di lingkungan Muhammadiyah. Sehingga sangat akrab tentu saja dengan Muhammadiyah. Dan jabatan di Muhammadiyah sekarang Wakil Ketua Majelis Wakaf di pimpinan pusat. Bang Amir Syah, kadang kami menyebut begitu kalau di luar urusan MUI, tapi ketika di MUI beliau sudah dipanggil Buya. Sudah ditahbiskan untuk menjadi tokoh nasional keagamaan, representasi dari ulama. Ini adalah kegiatan pengajian yang Bukti alhamdulillah relatif se-Indonesia biasa hadir mengikuti kegiatan ini dari berbagai provinsi. Bahkan tak jarang juga teman-teman dari PCIM Malaysia ikut menyimak kegiatan pengajian ini. Sehingga alhamdulillah bisa berlangsung dengan baik. Dan setiap pagi dari mulai jam 5:15 sekarang sampai kira-kira 6:30. Kebetulan kemarin kita sudah membahas mengenai fikih Ramadan terkait dengan urusan yang baru di Muhammadiyah. Kemarin sudah disampaikan arahan Muhammadiyah tentang pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan terkait dengan suasana yang masih COVID. Kemudian sudah dibahas juga tentang perubahan waktu subuh yang nanti berdampak pada persoalan sahur, dan juga telah disampaikan sekilas tentang keutamaan Ramadan. Qadarullah, tema yang Buya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini nyambung langsung dengan yang kemarin, yaitu soal meraih ridho Allah dengan ibadah saum Ramadan. Mohon Buya sampaikan dan berikan kesempatan kepada audiens nanti untuk bisa berdialog, bertanya jawab dengan Buya terkait materi yang disampaikan ini. Selebihnya kami persilahkan Buya Amir Syah Tambunan untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan ini. Baik, makasih Kang Um. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kang Umum, para peserta yang dimuliakan, Bapak Ibu hadirin, terutama Ibu Aisyah yang semangatnya luar biasa ini, yang sudah berlangsung lama subuh ngaji bareng Ibu Aisyah se-kabupaten bahkan kota Tasikmalaya, saya lihat Bandung. Mudah-mudahan ini bisa dipelihara dengan baik sebagai satu spirit kebersamaan dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Pertama sekali saya mengajak kita semua bersyukur di tengah pandemi COVID masih dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan itu menurut saya karunia Allah yang sangat-sangat berharga dan harganya tidak ternilai. Tidak ternilai dengan uang ya. Sebab teman saya di MUI itu salah seorang ketua, Pak Yusnar Yusuf, terkena COVID, beliau dan istrinya, dan qadarullah istrinya telah mendahului. Beliau bercerita, Masya Allah, luar biasa, sedihnya beliau. Teman kita juga, mantan aktivis di Pemuda Muhammadiyah, dan juga mantan wakil sekjen, almarhum Najamudin Ramli telah mendahului kita. Itu suami istri dengan penyebab COVID, bahkan istrinya aktivis di Bandung, yaitu Persatuan Istri Persistri. Dia sudah mendahului kita juga, itu penyebab dengan COVID juga. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan ditempatkan pada sisinya. Pada kesempatan subuh ini, saya dengan senang hati diajak oleh Kang Umum ini untuk sedikit sharing ya, pengalaman bagaimana memperdalam keimanan dan ketakwaan untuk meraih ridho Allah. Ridho Allah ini merupakan kata kunci ya untuk kita mampu menjalankan ibadah puasa. Karena ridho ini berarti senang hati, rela, ya, juga dengan sukacita kita menjalankan ibadah puasa. Jadi keridhaan Allah itu tidak mudah. Kenapa? Karena bagi orang yang belum mempunyai fondasi iman dan ketakwaan, dia akan sangat sulit untuk menjalankan ibadah puasa. Dia terhindar dari rasa kegembiraan, dia terhindar dari rasa kerelaan, dia terhindar dari rasa sukacita. Malah dia merasa ibadah puasa itu beban yang sangat berat. Apalagi di era pandemi COVID seperti ini. Coba Bapak Ibu kita lihat masyarakat kita sekarang, Masya Allah, apalagi saudara-saudara kita di NTT, lagi ditimpa musibah, kemarin di Malang, gitu juga di Tanah Abang, yang Pasar Kambing, itu semua rentetan musibah yang kalau tidak secara ridho Allah menerima, itu berat sekali. Nah, karena itu saya berkali-kali mengatakan kita ini bersyukur ya, Allah berikan kesehatan, Allah permudah, tidak terlalu berat musibah yang kita hadapi ya. Maka kesyukuran kita ini mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah terus-menerus menambah ya nikmatnya dengan kesyukuran yang kita
terus-menerus tanamkan dalam hati kita, sehingga kita terbebas dari beban yang sangat berat menghadapi ujian ini. Jadi Allah memberi ujian ini memang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, menjelang puasa ini ada dua hal yang saya kira perlu kita persiapkan. Pertama adalah kesehatan fisik dan mental kita. Dan yang kedua adalah kekuatan fisik mental. Jadi ada dua hal yang penting. Pertama kesehatan, yang kedua kekuatan. Nah, kesehatan ini tidak bisa tiba-tiba kita peroleh. Begitu juga kekuatan. Kenapa? Karena kesehatan ini harus kita pelihara dengan baik. Dan Islam memerintahkan bagaimana caranya kita supaya sehat lahir batin. Kalau kita lihat dalam surah Quran surah Yunus ya, Yunus ayat 57. Yunus 57 itu secara jelas, tegas kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi syudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, jadi ayat ini berlaku universal. Ayat ini tidak disebut ya ayyuhalladzina amanu seperti puasa ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi surat Yunus 57 ini diawali ya ayyuhan nas. Hai manusia, jadi seluruh manusia merasakan qad ja'atkum mau'izah. Kami datangkan kepada kamu pengajaran yang baik. Bil rabbikum wa shifaa'un lima fi syudur. Jadi pengobatan supaya kamu sehat lahir batin. Jadi kalau kita baca Quran itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan itu praktek orang-orang yang kena COVID, dia memperkuat baca Al-Quran, itu istilah hakim itu frekuensinya naik sehingga memberi kekuatan, ibarat strumnya makin kuat itu. Begitu juga yang saya sebut tadi Pak Yusnar itu, dia perkuat betul ya mentalnya itu dengan terus membaca Al-Quran. Tapi semakin lemah mental kita akan semakin drop. Jadi wasyifa'ul lima itu bisa bermakna ya satu pengobatan bisa secara fisik, psikis, bisa juga pengobatan dalam konteks secara biologis. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah ini tidak hanya yang dalam Quran, tapi alam ini juga ayat Allah. Jadi kalau kita dianjurkan banyak makan buah, misalnya ya, banyak minum air putih hangat, ya ada itu terapi air putih hangat itu ya, maka ini akan memberikan dampak kesehatan baik. Jadi ayat-ayat Allah itu menjadi bagian penting untuk menciptakan kesehatan fisik kita. Karena itu walaupun ada hadis yang dhaif, summutasihu, puasalah supaya sehat, kalau dia berpuasanya dengan baik, bahkan banyak dokter menganjurkan supaya puasanya itu bisa menciptakan gula darah yang stabil. Itu artinya bahwa ibadah puasa itu bukan tujuannya untuk sehat, tapi tujuannya untuk mencari ridho Allah. Ibadah puasa itu jangan diartikan hanya dalam arti sempit, hanya meraih kesehatan, bukan. Bahwa kesehatan itu diperoleh, ya salah satu dampak positif. Tapi yang terpenting mencari ridho Allah. Jadi untuk mencari ridho Allah itu banyak syarat yang harus kita siapkan. Di antaranya tadi kesehatan fisik dan mental. Mengapa? Supaya kita kuat menjalankan ibadah puasa. Supaya kita
dapat meraih ridho Allah, yaitu kerelaan Allah, dan kita senang bergembira menjalankan ibadah puasa itu. Jadi kata Rasulullah itu dengan ungkapan yang sering kita baca, raditu billahi robba, saya ridho bertuhan, mengabdi kepada Allah. Saya senang, saya sukarela, kita ya bergembira terus untuk mengabdi kepada Allah. Jadi jangan ada keterpaksaan. Ya, harus dengan kesadaran. Karena kesadaran itu merupakan kata kunci. Orang tidak boleh dipaksa-paksa masuk Islam, tapi dia harus sadar. Baru dia masuk pada ajaran Islam. Begitu juga kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesadaran. Sehingga kita akan mampu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu syarat pertama mencari ridho Allah itu dengan dasar keimanan. Karena itu kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan. Jadi iman dulu yang pertama. Baru wahtisaban. Kemudian baru yang ketiga, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan ibadah puasa penuh keridhaan dengan iman, kemudian yang kedua dengan wahtisaban, penuh perhitungan. Yang dimaksud perhitungan di sini ialah kita betul-betul menghitung, jangan sampai ketika kita menjalankan ibadah puasa itu hanya hitungannya mencari pahala semata, tapi minus ridho Allah. Nah, itu repot tuh. Kalau orang semata-mata mencari pahala, kemudian ridho Allahnya hilang, maka ternyata seorang sufi yang bernama Radawiyatul Adawiyah mengungkapkan, ya Allah, kalau saya beramal ini karena hanya takut neraka, jauhkan bagi saya surga. Kalau saya beramal untuk surga, maka dekatkan bagi saya neraka. Tapi saya ini ya Tuhan untuk ridho. Jadi ridho itu penting sekali. Saking pentingnya ridho itu, maka kata kunci, ya Allah mempermudah, Allah merelakan, Allah memberi kegembiraan bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar umat Islam Indonesia di tahun kedua, ya di tahun kedua kita mengalami pandemi COVID, telah mengalami kemudahan, kesenangan, kerelaan berpuasa, atau malah dia masih mengeluh, atau dia malah merasa berat sekali. Nah, ini sekarang pertanyaan yang pertanyaan umum yang harus kita jawab dan harus kita jelaskan kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat kita betul-betul rela, ridho, jalankan ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini poin pertama yang perlu kita pertegas ya, sehingga untuk mencari ridho Allah itu betul-betul harus dengan dasar keimanan tadi. Ya, kemudian wahtisaban tadi, hitungan yang betul, jangan sampai minus ya. Minus keridhaan Allah. Karena apa? Karena hanya untuk mencari pahala, tapi ternyata ridho Allahnya lewat. Dengan demikian pahalanya juga akan gugur dengan sendiri. Kenapa? Karena keikhlasannya tidak tidak termotivasi dengan baik. Nah, karena itu iman itu yang pertama tadi betul-betul bisa melahirkan keikhlasan. Kemudian keikhlasan itu adalah kata kunci untuk meraih ridho Allah. Nah, bagaimana keikhlasan itu bisa menjadi kekuatan? Ya, nah tentu saja dalam Quran sudah ditegaskan bagaimana Quran surah Al-Ikhlas itu menjadi dasar yang sangat kuat, dan hadis Nabi
dengan ungkapan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu kuncinya niat. Nah, di sini orang sering keliru. Kita niat atau lafaz niat. Nah, ini yang sering keliru. Jadi dia hanya lafaz saja, tapi niatnya nggak benar. Misalnya dia berkali-kali mengungkapkan nawaitus samarodin an adai fardis sahrin ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Jadi hanya lafaz saja. Lafaz itu hanya ucapan, tapi belum tentu bisa menjadi niat yang kuat dalam hati. Nah, sekarang pertanyaan kita, yang benar niat atau lafaz niat? Nah, yang benar adalah niat. Lafaz itu ketika kita dulu ngaji masih kecil, dibaca. Kalau di sekolah Perserikatan Muhammadiyah tentu itu tidak ketemu. Tapi kalau di sekolah lain itu seperti di Nahdlatul Ulama dan kayak itu diulang-ulang lafaz itu. Nah, kalau itulah yang terus-menerus menjadi niat, maka ini salah satu kekeliruan yang fatal kalau dia hanya berlafaz. Karena apa? Karena iman itu tidak sekedar lafaz. Kata Rasulullah, laisal imanu bitamanni walakin nama waqara bil qalbi wasaddaqa bil amal. Iman itu bukan sekedar hayalan, bukan sekedar ucapan, tapi iman itu diyakini betul bil qalbi, ya, kemudian dibuktikan wasaddaqa bil amal, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kebenaran niat itu ada 3. Pertama, niat itu sendiri, kemudian betul direalisasikan dengan perbuatan, dan perkataan sama dengan perbuatan. Jadi dengan demikian maka niatnya teruji, ya, baik dalam perilaku maupun niatnya teruji dalam keikhlasan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi kembali kepada Quran surah Yunus 57 tadi, ya, wasyifa'ul lima fisyudur. Jadi memperkuat sudur itu, kalau harfiahnya dada, tapi hakikatnya sebenarnya hati, ya. Wasyifa'ul lima fisyudur. Wa huda wa rahmah, petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang beriman. Jadi orang beriman itu ada banyak keuntungan yang dia peroleh. Pertama tadi, qad ja'atkum mau'izah. Yang kedua, wasyifa, pengobatan. Yang ketiga, wahuda. Yang keempat, warahmah dan rahmah lil mu'minin, bagi orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, dia hanya peroleh 1, yaitu pengajaran. Karena itu orang-orang di dunia barat telah menjadikan Quran sebagai studi ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran dia memperoleh banyak ilmu, pengajaran. Tapi sayang dia tidak peroleh petunjuk, ya. Kenapa? Dia tidak punya lil mu'minin, karena tidak punya konsep iman sebagaimana yang kita pahami dalam Islam. Nah, dunia barat itu mengalami kemajuan yang pesat dengan merujuk pada ilmuwan-ilmuwan yang ada dalam Islam. Satu contoh diantaranya saya ingin menyampaikan, ada misalnya Ibnu Rus. Ibnu Rus ini berhasil menulis satu buku Bidayatul Mujtahid. Dan Ibnu Rus ini berhasil membuat syarah pemikiran filosof Plato dan Aristoteles. Plato ini seorang filosof yang dianggap idealis, Aristoteles ini yang dianggap pragmatis. Jadi 2 kutub yang berbeda, tapi Ibnu Rus ini betul-betul seorang ilmuwan Muslim, kemudian menulis syarah itu, kemudian dibaca oleh dunia Barat, sehingga dunia Barat mengalami kemajuan pesat. Di kala itu dunia Barat mengalami kegelapan atau kemunduran. Mengapa? Karena dunia Barat yang dikuasai dunia gereja itu mengajarkan apa yang disebut dengan sekularisme atau paham yang memisahkan urusan agama dengan dunia. Nah,
Islam tidak pernah mengajarkan pemisahan agama dan dunia. Politik, ekonomi, sosial itu bagian dari ajaran Islam. Karena apa? Karena dalam Islam ada prinsip-prinsip bagaimana berekonomi yang baik, bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana kebudayaan yang sesuai dan sejalan dengan prinsip Islam. Nah, oleh karena itu, kembali kepada bagaimana kita berpolitik, berekonomi, berbudaya untuk mencari ridho Allah. Nah, ini tidak mudah. Bapak Ibu sekalian, Kang ini sudah lama melintang dalam dunia politik. Tentu beliau sangat paham sekali bagaimana pertarungan di dunia politik. Yang namanya dunia politik penuh dengan intrik, penuh dengan kepentingan. Ya, lagi-lagi tidak mudah. Ya, berpolitik mencari ridho Allah. Bahkan seringkali dibenturkan ya antara kepentingan politik dengan kepentingan meraih ridho Allah. Jadi akhirnya para politisi seringkali memberikan pemahaman yang dikotomis juga. Nah, di sini diperlukan kekuatan iman kita. Ya, karena di sini ada pertarungan kepentingan. Nah, oleh karena itu saya kembali kepada tema pokok kita, agar ibadah puasa ini kita betul-betul fokus dalam meraih ridho Allah, maka amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, banyak amalan-amalan yang sesungguhnya harus kita lakukan. Di antaranya, ya selain sholat tarawih, membaca Al-Quran, terutama tadarus, kemudian bersedekah. Nah, kalau ini kita lakukan dengan penuh ridho Allah, dengan senang, gembira, tidak menjadi beban, tapi menjadi kebutuhan. Nah, ini subhanallah. Berarti ibadah puasa kita ini, ya tahun ini, jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi kalau ibadah puasa ini makin menurun, frekuensi sholat tarawihnya maupun sedekahnya maupun tarawihnya, apa itu namanya, baca Al-Qur'annya, maka amat sangat disayangkan ya, bahwa ternyata apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ketika kita sebagai umat Muhammad tidak mampu meningkatkan ibadah puasa kita lebih baik, ya dari tahun lalu kita termasuk orang yang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyana lahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Orang yang terus mencari ridho Allah itu, dia cinta sekali dengan kebaikan, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridhonya, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi semakin tinggi keridhaan yang dia peroleh, semakin banyak kebaikan dia peroleh juga. Jadi kenapa? Karena kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta sekali dengan kebaikan. Jadi keridhaan Allah itu mendatangkan banyak kebaikan. Sebaliknya, kemurkaan Allah itu akan menimbulkan banyak kemungkaran. Nah, jadi dua konsep yang bertolak belakang. Jadi karena itu amar ma'ruf itu mendatangkan kebaikan, nahi mungkar itu mendatangkan kemungkaran kalau kita tidak menolak kemungkaran, tapi malah mencampur adukan antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar. Nah, nauzubillah. Nah, oleh karena itu pertanyaan berikutnya, apakah ibadah puasa kita, ya, terutama bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, akankah mampu mengubah sikap, ya, dengan meraih ridho Allah, mendatangkan banyak kebaikan bagi masyarakat Indonesia? Ini pertanyaan menarik ini. Ya, sama dengan apakah ibadah haji, tentu kita sudah banyak yang menjalankan naik ibadah haji. Apakah ibadah haji yang kita lakukan atau umat Islam Indonesia yang lakukan telah menjadi haji mabrur
Yaitu albir mendatangkan banyak kebaikan. Albirru manittaqo. Ya, kalau simbol Nasyatul Asia, albirru manittaqo. Dengan kebaikan-kebaikan itu mendatangkan ketakwaan. Begitu juga hajinya, apakah telah mendatangkan kebaikan? Tergantung keridhaan. Apa Allah sudah ridho dengan ibadah haji yang kita lakukan. Demikian juga, apakah ibadah puasa yang kita lakukan akan mendatangkan banyak kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai kebaikan-kebaikan. Tergantung apakah kita sudah mampu meraih ridho Allah. Nah, oleh karena itu ridho Allah dengan prinsip iman, dengan prinsip ikhlas, ya, dengan prinsip apa tadi itu muhsinin, kebaikan-kebaikan itu. Nah, harus kita lakukan dengan cara berpastabikul khairat. Nah, ini. Jadi kita memang berlomba-lomba mencari kebajikan itu lagi-lagi tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak kita menghadapi ujian, semakin tinggi kita menghadapi pertarungan. Semakin tinggi pertarungan yang kita hadapi, maka semakin tinggi nilai keridhaan kalau kita bisa sabar dan tabah menghadapinya. Gitu. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa sabar dan tabah menghadapinya, malah kita kalau bahasa Kang Umi itu apa itu? Pabaliut, apa itu Kang Umi? Pabaliut. Nah, Pabaliut ya. Itu apa itu? Nah, pokoknya susah lah gitu ya, sulit sekali. Seolah-olah kita tidak bisa mengurai benang kusut. Begitu kata orang Medan itu suntuk lah ya. Jadi dia bingung lah. Semakin banyak masalah, semakin bingung. Nah inilah yang menurut saya perlu kita selesaikan secara bertahap. Dan terus terang aja, setiap hidup kita ini pasti ada masalah. Namanya hidup memang menghadapi banyak masalah. Masalah diri kita, masalah di rumah tangga, masalah anak, masalah bangsa, masalah negara, banyak masalah. Namanya hidup memang banyak menghadapi masalah. Nah, karena itu diperlukan jihad. Nah, ini kata jihad ini konsep yang sangat mulia. Innalahum sublana. Jadi, tapi kemudian jihad itu disalahgunakan, salah artikan sekarang. Kata para ulama, jihad itu saking mulia nilai-nilai jihad itu, kata kalau ulama, al-jahidu man jahada nafsahu fi ta'atil. Para mujahid, orang-orang yang berjuang itu adalah orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Al-mujahidu man jahada. Man jahada itu siapa? Man jahada itu orang yang berjuang di jalan Allah, nafsahu fi ta'atillah. Agar nafsunya taat kepada Allah. Supaya taat kepada Allah, maka kemudian dia harus berjuang dengan kesungguhan. Banyak ayat-ayat tentang jihad yang kemudian kalau kita pahami itu menekankan kepada kesungguhan, keseriusan kita untuk menegakkan perintah Allah. Di antaranya coba kita lihat di surah As-Saff ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan yang menghindarkan kamu dari azab yang pedih. Karena itu kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasul. Bayangkan setelah beriman kepada Allah dan Rasul, perintah berikutnya wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi kata iman itu ya, kata iman kepada Allah dan Rasul itu tidak ada kata pemisah, tidak ada jarak dengan wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah.
Dengan cara apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan diri kamu. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagi kamu, ya kamu benar-benar mengetahui. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan itu menjadi mudah, enteng, dengan rasa gembira kita melakukan karena ada jihad, ada semangat jihad. Jihad yang tadi dimaksud itu adalah jihad yang fitaatillah, untuk taat kepada Allah. Nah sekarang kata-kata jihad yang mulia itu milik umat Islam seolah-olah dirampas oleh pihak tertentu yang kemudian disalahartikan, disalahgunakan. Contoh, jihad is terrorism. Nah itu kan bahaya. Jihad itu adalah teroris. Sehingga kalau menyebut kata jihad, takut. Jangan kata jihad itu teroris. Nah ini sudah ada pengkaburan makna, bahkan penyalahgunaan. Nah saya sering bilang itu orang yang bom bunuh diri itu bukan jihad, tapi jahat. Kenapa jahat? Karena dia menyalahgunakan kata jihad, menyalahgunakan agama, menjadikan agama sebagai tameng, menjadikan agama sebagai alat, ya, sehingga dia menjadi teroris. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan pengajian kali ini, saya ingin menggarisbawahi semua amal-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu harus mendatangkan keridhaan Allah dengan prinsip keimanan dan keikhlasan yang kuat. Dan yang ketiga, bukti dari keimanan, keikhlasan yang kuat, kita merasa gembira, kita merasa senang, kita merasa mendapat satu nilai, yaitu nilai yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan kekuatan fisik, mental, kesehatan lahir dan batin. Saya kira itu Kang pengantar untuk pengajian kita pagi ini. Sambil saya juga kemarin kasih tahu Kang ini kebetulan ada pengusaha kita dari PDM Kabupaten Bandung, Pak Asep. Pak Asep ini yang pengusaha di Pengalengan, pengusaha sayur. Kita sudah ajak beliau nanam tanah wakaf di Jonggol. Alhamdulillah sudah berjalan. Insya Allah 3 bulan dan hari ini kami akan panen perdana. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh untuk menggembirakan masyarakat kita, karena Muhammadiyah ini betul-betul kaya raya tanah wakafnya, tapi selama ini memang kurang dimanfaatkan. Kita mulai di pandemi COVID, orang banyak yang susah hidupnya, kita bantu masyarakat sekitar untuk menanam sayur mayur. Alhamdulillah kelihatannya tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan ini dapat kita kembangkan terus. Yang ingin berpartisipasi dari 57 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor, ini kesempatan emas kita untuk beramal jariah dalam rangka mencari ridha Allah. Terima kasih. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Nasrullah fatkum qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para ibu bapak sekalian, kita telah mendapatkan pencerahannya. Tadi ada yang berkomentar suaranya mirip almarhum Pak Yun katanya. Masya Allah. Karena sama-sama kiai ini. Jadi kalau dulu ada film tentang Buya Syafi'i Arif, si anak kampung. Saya Buya Amir satu tipikal si anak kampung dari asahan yang sukses, kemudian kader Muhammadiyah dari sejak IPM, IMM, kemudian masuk ke Pemuda Muhammadiyah, dan sekarang menjadi salah seorang yang merepresentasikan Muhammadiyah di Majelis Ulama Indonesia. Sudah ada yang mengajukan pertanyaan tadi Bu ya di chat.
yaitu terkait dengan vaksin AstraZeneca. Ini urusannya bagaimana sikap antara majelis ulama dan pusat dengan MUI Jawa Timur yang berbeda itu ya. Betul. Nah, kemudian tadi ada juga pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan lebih jauh barangkali terkait dengan doa dari Rabi'ah Adawiyah itu. Ya. Nah, saya menjelaskan kepada kita semua tentang perasaan menyambut Ramadan. Itu sebenarnya cocok tadi Buya dengan lagu Tapak Suci itu. Oh, ya. Siapkan fisikmu, siapkan mentalmu, bukalah dalam ruhanimu. Allah. Tepat sekali. Ya. Para ibu sekalian, kalau ada yang raise hand, tolong atau ada yang mau menyalankan itu dipersilahkan. Kita masih punya waktu maksimal kira-kira sampai ya kalau berjadwal sampai 6.15. Ya. Kalau misalnya ada hal yang perlu membutuhkan waktu sedikit, dipersilahkan barangkali maksimal sampai 6:30 ya. Mohon izin panitia. Ya. Nah, sebelum yang lain barangkali yang tadi dua pertanyaan Baik, dulu itu ya. Jadi memang makasih, ini banyak pertanyaan masyarakat ya. Fatwa MUI nomor 13, 14 terakhir ada fatwa lagi, saya lupa nomornya, baru tanda tangan itu kemarin, yaitu terkait hukum ibadah puasa kalau kita PCR atau antigen ya, pokoknya yang dicolok mulut dan hidung. Ya, swab antigen. Swab antigen. Nah, 3 fatwa terakhir ini menjadi pertanyaan banyak pihak. Kalau fatwa 13 itu tentang ibadah vaksinasi ketika orang yang sedang berpuasa ya. Nah, dalam fatwa itu dijelaskan ada 2. Pertama, pada dasarnya antigen itu boleh dilakukan, vaksinasi boleh dilakukan karena tidak membatalkan ibadah puasa, karena yang disuntikkan itu bukan ke rongga mulut, karena ada vaksin memang lewat mulut kalau yang oral ya, itu dulu ada polio. Tapi ini vaksinnya kan suntiknya ke otot, bukan ke saluran darah seperti halnya infus. Kalau infus itu kan ke saluran darah dan itu mendatangkan pencernaan. Nah, ini vaksin tidak ke saluran pencernaan. Nah, karena itu dibolehkan. Tapi kebolehan itu ada 2. Pertama, kebolehan kalau kondisi fisiknya kuat dan sehat. Nah, sebaliknya tidak boleh dipaksakan, karena kalau dia sedang berpuasa, dikhawatirkan fisik yang lemah itu mendatangkan mudarat. Nah, karena itu sebaiknya saya menyarankan hal yang kedua, kalau di bulan Ramadan dia mau vaksin setelah berbuka puasa, ya, atau disarankan seperti itu supaya fisiknya lagi dalam keadaan segar. Nah, karena setiap kali kalau kita mau divaksin itu, memang tekanan darahnya harus normal, tidak boleh dalam kondisi tekanan darah yang normal, karena itu akan menimbulkan efek samping. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan AstraZeneca kata Kang Bung. Karena ini sering menjadi seolah-olah jenaka ya. Jadi memang di dalam fatwa ini pada prinsipnya ada persentuhan forsain ya, baik dalam proses awal maupun di pertengahan, sehingga para ulama ketika intifak itu dalam berdasarkan SOP, dan yang kedua ada hasil yang disebut dengan akhirnya yaitu istihalahnya itu. Nah, ini fatwa MUI menyatakan
bahwa berdasarkan SOP yang sudah berlaku selama ini, isti'alah tidak boleh dilakukan kecuali dua hal. Pertama, dalam konteks sama terhadap juga menjadi bagian dari yang dibolehkan, dan yang kedua adalah prinsip sama dalam konteks seperti halnya yang dilakukan dalam hadis Rasulullah SAW, bersentuhan kita dengan orang yang diharamkan, sama pakai tanah atau pakai alat lain yang sudah ada teknologi sabun yang baik. Nah, dalam konteks vaksin ini, AstraZeneca itu lahir fatwanya haram. Tapi diberi ruang bahwa dalam fatwa itu ada kebolehan karena darurat. Nah, mengapa MUI Jawa Timur seolah-olah berbeda? Karena dia hanya ambil di akhir saja. Di akhirnya apa? Di akhir fatwa itu boleh. Nah, padahal itu keliru. Boleh tidak sama dengan halal. Ya haram, ya haram. Al haram bainun, wal haram bainun. Wa bainahuma mustasyabihat. Jadi haram itu jelas, yang halal itu jelas. Jadi nggak ada halal jadi haram, haram jadi halal. Nggak boleh itu. Yang ada halal, haram, halal, halal. Ya, kalau kemudian ada kondisi darurat, ad-darurah tumbilul mahzurah, maka hanya kebolehan saja, tapi tetap haram. Nah, sekarang kriteria darurat itu apa? Oleh fikih Wahbah Zuhaili ada 7 di antaranya. Salah satu prinsipnya, kalau sudah ditemukan yang halal, maka kategori darurat kemudian gugur. Sama seperti gini, kalau kita tayamum nggak ada air, maka begitu ketemu air, tayamumnya selesai. Kita wajib berwudu dengan menggunakan air. Jadi jelas itu kategori yang dimaksud dengan darurat. Ya, jadi tidak samanya darurat karena ada waktu yang harus diukur. Itu antara lain oleh ahli fikih, diantaranya Wahbah Zuhaili menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan apa tadi kamu satu lagi? Soal doa dari Robi. Ya, soal doa misalnya ya. Nah, doa ini memang kajiannya panjang ini doa ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita rujuk ke salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah 186. Nah, ini saya ingat 186 kalau dianalogikan dengan 168. Jadi dua ayat ini yang satu surah berdekatan. 168 itu terkait dengan makanan. Ya. Makanan yang diwajibkan kita makanan yang halal. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardh la tatabi'u lakum ad-dubi. Manusia makan dan minum ambil oleh kamu yang di bumi ini dengan halal dan thayyib. Jadi salah satu syarat doa kita dikabulkan Allah, jadi memang makanannya makanan yang halal dan thayyib. Nah, soal doa di 186 setelah ini kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ada 3 syarat doa kita dalam ayat ini dikabulkan Allah. Di antaranya wal yu'minu bi. Yang kedua yarshudun, harus dia berada di jalan yang benar. Dan kemudian yastajib, memenuhi perintahku. Jadi kalau kita berdoa, ya kita memang ketika apalagi berpuasa ya, jelang-jelang berbuka puasa, itu kita memperbanyak doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Begitu juga menjelang di bulan sahur yang jarak sahur dengan imsak. Nah ini tadi kamu bilang ada putusan tarjih soal imsak ya. Kita diberi bonus tambah 8 menit.
Karena imsak ini penting ya. Imsak, puasa, menahan diri sama maksudnya. Jadi imsak itu bukan artinya jaga-jaga, tapi itu masuk kategori sudah menahan diri imsak. Jadi imsak, saum itu dua kata diksi yang sama maknanya, sama substansinya. Jadi begitu sudah imsak, ya berhenti makan dan minum. Nah sekarang waktu secara umum ini kan, kalau kita lihat imsak itu, diberi jeda waktu beda antara subuh dan imsak. Ya kan? Nah ini kita ada kerancuan ini menurut saya. Imsak itu ya menahan diri itu. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita makan, minum sudah masuk imsak? Di jadwal yang sekarang secara umum, kalender umum itu memang seperti itu. Tetapi dengan putusan Tarjih Muhammadiyah itu nanti, karena penambahan bonus 8 menit, begitu sudah masuk imsak sesuai dengan kalender persyarikatan itu, maka sejak itu kita sudah menahan diri, wajib menahan diri, tidak lagi makan dan minum. Nah, kembali pada doa tadi ya. Jadi doa itu memang betul bahwa harus itu sungguh-sungguh kita mohon keridhaan Allah dengan dasar keikhlasan, kita mengikuti perintah Allah dan berada di jalan yang benar, supaya mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Kang Um. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Buya ini. Ya. Minta komentar dari MUI terkait dengan mundurnya waktu subuh 8 menit itu. Karena ya. Tentu kan seharusnya itu menjadi bagian juga yang menjadi pemikiran MUI gitu. Baik. Ya, ini kita terus terang ya. Karena di Majelis Ulama ini banyak ormas yang berhimpun, ada NU, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan soal waktu ini sudah beberapa kali kita diskusikan ketika Pak Din Ketua Umum, bahkan sudah menjadi perbincangan dunia internasional. Ini sampai sekarang belum selesai-selesai. Jadi ini PR yang memang berat sekali ya. Nah, saya baca berita terakhir itu ya di Jawa Tengah oleh Kementerian Agama, ini satu contoh saja. Kementerian Agama sudah menyambut baik ya, baik, tapi Jawa Tengah malah Kementerian Agama tingkat pusat belum. Seingat saya ya, belum menjadikan ini sebuah kebijakan yang kemudian melakukan perubahan. Mengapa? Karena menurut saya Kementerian Agama ini ya itu tadi masih dipengaruhi oleh tradisi di mana perubahan jadwal itu harus dilakukan dengan cara mekanisme melakukan dengan dasar ketentuan-ketentuan. Nah, kita terus mendorong Kementerian Agama secara keseluruhan dari Majelis Ulama Indonesia supaya perubahan waktu ini betul-betul bisa kita lakukan secara prudent, dalam arti secara benar, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang tajam di masyarakat. Sebab perbedaan itu kan ada dua. Perbedaan dalam arti prinsip, usuliyah, itu tidak boleh ditolerir. Ya, karena soal waktu ini kan prinsip ini bisa membatalkan ibadah puasa kalau tidak sesuai dengan waktunya. Nah, waktu yang diteliti oleh Muhammadiyah itu sudah benar menurut keyakinan kita. Nah, karena itu yang harus kita minta disosialisasikan sekaligus dijadikan kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, ini yang terus kita dorong. Mudah-mudahan warga Muhammadiyah kita secara Indonesia sudah sangat mafhum, dan insya Allah ini menjadi keputusan sekaligus kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Kang Um. Baik. Ini siap-siap jonggol dulu ini. Iya, siap Buya. Sebelum Buya ini menyampaikan kata akhir, ini ada hadir di sini pimpinan wilayah Aisyah yang akan menyampaikan apresiasi barangkali silakan Ibu Mutia. Silakan Ibu Mutia. Nanti setelah Ibu Mutia ada Ketua PWM Pak Suhada. Oh iya Pak Suhada, mangga. Saya baru ketemu Pak Suhada itu di Bandung. Mangga Bu, mangga.
Ibu belum di-unmute, Bu, suaranya. Ya, maaf. Masya Allah, Alhamdulillah, Buya Amir Syah. Selama ini kami mengenal Buya dari media ini ya. Hari ini Allah kodarkan kita semua warga Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia ini, Buya, bukan hanya Jawa Barat. Masya Allah. Ya. Allah takdirkan kami bisa bertemu sudah beberapa bulan, hampir setengah tahun ini. Mudah-mudahan konsisten. Buya, subhanallah. Amin. Aisyah Jawa Barat ini sedang diuji, pimpinannya lagi pada sakit ini. Masya Allah. Ya, termasuk saya juga ini sudah sepekan juga Allah uji. Alhamdulillah kita syukuri ala kulli hal ini. Tapi memang tolabul ilmunya alhamdulillah jalan terus. Buya, tentu kehadiran Buya ini amat sangat menjadikan kami merasa terhormat begitu ya, karena langsung mendapat tausiah dari tokoh nasional. Memang hari Ahad ini adalah hari tokoh, Buya. Masih, jadi tokoh-tokoh yang didatangkan oleh teman-teman panitia, dan kita bersyukur sekali nih mendapat kesempatan dicerahkan. Nih, mungkin terima kasih ya, yang sangat luar biasa di tengah kesibukan, Buya begitu merelakan waktunya untuk bersama-sama dengan. Ya, memang momen Ramadan ini adalah momen yang sangat luar biasa. Kita tunggu semuanya. Auranya sudah terasa, Buya, alhamdulillah ya. Sudah terasa ini saum ini. Nah, Buya, mungkin dari jamaah pengajian subuh ini kami mengapresiasi, dan tentu saja ini karena Buya bawa majelis ulama ini ya. Halaqah ini memang senantiasa menjadi tempat diseminasi wawasan-wawasan terbaru begitu ya, dan juga walaupun tidak ekstrim ini, kita ini sejuk, subhanallah ya, tapi hati-hati kita ini sebenarnya bergejolak, Bu ya. Selalu bergejolak ya, apalagi dengan situasi nasional hari ini. Majelis ulama ya, di situ ada kata-kata ulama yang kami semua merasakan ulama ini hari ini sedang diuji benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus kuat, Bu ya. Majelis ulama mengawal situasi nasional, sehingga gejolak-gejolak dalam hati kami ini jamaah persyarikatan yang cinta berat sama NKRI ini. Kami ini cinta berat sama NKRI dan sangat cinta berat sama para ulama kami ini. Sehingga mudah-mudahan MUI tetap jadi garda terdepan yang bisa menjaga ulama gitu ya, Bu ya. Menyelamatkan para ulama ya. Kabar terakhir kemarin misalnya, mohon maaf ini kegembiraan kami bertemu Buya ya. Kabar terakhir misalnya salah seorang pimpinan cabang Muhammadiyah di Yogyakarta, Buya, baru turun dari pesawat, baru mengadakan rihlah ke Turki, kemudian ditangkap oleh Densus 88. Ini saya pikir kesedihan yang luar biasa ya. Dan hari ini alhamdulillah jamaah Muhammadiyah di Jogja juga sudah menyatakan pembelaannya gitu ya. Mudah-mudahan majelis ulama ini terus bekerja keras membela para ulama, walaupun hakikatnya yang membela adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi memang garda terdepan ini majelis ulama Indonesia. Kami berharap banyak, Bu ya, sehat selalu. Amin. Jaga majelis ulamanya. Aisyah Muhammadiyah akan kuat membersamai majelis ulama untuk menjadi penyelamat bangsa ini ya, Bu ya. Sehat selalu. Begitu, ini mungkin titip pesan kami semua ya, yang barusan saya sampaikan adalah titip pesan kami semua. Mudah-mudahan Ramadan ini banyak hal terselesaikan ya, Bu ya. Terutama menyangkut sikap-sikap nasional, pemerintahan nasional ini ya. Tadi ini luar biasa ini PR-nya majelis ulama. Sekali lagi terima kasih, ini apresiasi kami. Jangan menolak kalau nanti diundang lagi sama Kang Uum dan kawan-kawan. Kamu masih menunggu pencerahan berikutnya. Terima kasih, Bu ya, selamat berjuang, selamat terus menjalankan tugas-tugas amanah-amanahnya. Kami jamaah mendoakan selalu, insya Allah. Amin. Demikian, terima kasih Kang Uum, kesempatannya ini saya bersyukur sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya lihat ada yang raise hand Ibu Elinita. Betul itu? Kalau misalnya masih ada sepatah dua patah kata yang mau beliau sampaikan, Ibu Eli. Tapi Bu Elnita itu dari Sumatera itu. iya itu pasti. Itu. Kemudian kalau sudah memungkinkan Pak Syuhada, Ketua PWM, dipersilahkan. Mangga Pak Syuhada. Tadi saya lihat Pak Syuhada dalam perjalanan, tapi tetap menyimak acara kita ini dan sekarang kelihatannya sudah di ruangan. Iya, dari Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibunda. Apa kabar di Medan? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Semalam vaksin di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Alhamdulillah. Vaksin semalam. Jadi termasuk PWA, PWM dan semualah. Alhamdulillah. Ada 1000-an ya? Ya, ribuan. Antar agama juga, antar lintas agama. Ya Pak PWM, Ibu Nia dari Jawa Barat, terima kasih nih kesempatan ini berbicara. Sebenarnya memang Sekjen MUI, tapi sebenarnya dia adalah anak kami dari Sumatera Utara. Ananda kita mulai dari Alhamdulillah. Bu Mutia juga tahu ya. Ya. Jadi alhamdulillah. Ini melepas rindu aja nih. Karena baru pulang waktu meninggal ayah dari si Bahar ya, dia baru pulang dari Medan juga. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Amin. Insan pun sekarang masih berada di Medan. Itu aja. Nggak ada. Kalau masalah apa yang disampaikan, ya udah sampai juga kepada kita semua dan udah disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara masalah Ramadan. Alhamdulillah. Makasih banyak Jawa Barat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Pak Syuhada lagi berhalangan, silahkan Sekretaris PWM kebetulan setia selalu hadir, Kang Jam-Jam atau Ustadz Jam-Jam, ya, untuk memberikan sepatah dua patah kata apresiasi terhadap Buya Amir. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Sehat ya. Terima kasih banyak atas pencerahannya di pagi ini. Kami keluarga besar Muhammadiyah Jawa Barat merasa gembira dan bangga dengan amanah baru bagi Buya di MUI. Tentu harapannya seperti yang disampaikan oleh Nabi kita yang agung, bahwa dua pilar kekuatan untuk bisa membangun peradaban yang anggun, peradaban yang berkemajuan, yaitu adalah ulama dan umaro. Tentunya ulama tetap harus menjadi gawang yang bisa meluruskan ya kiblat bangsa ini, sehingga bangsa ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu bangsa kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Buya senantiasa sehat, sukses, dan menebar keberkahan hadir di MUI, sehingga bangsa ini adalah menjadi bangsa yang bangsa yang berkah juga. Mohon maaf barangkali saya tidak bisa ikut. Mungkin Pak Ketua itu sedang persiapan menuju ke Jonggol. Saya ada agenda lain, saya mohon maaf barangkali tidak bisa ketemu. Dan kepada semuanya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum. Insya Allah nanti pada hari Selasa, besok kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Amin. Itu saja, terima kasih ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Buya juga mau ke Jonggol, mungkin ada statement terakhir dari Buya. Saya ingin closing state terakhir tadi Kang mengingatkan saya soal doa tadi ya kaitan dengan Radawiyatul Adawiyah. Bagi saya kalau kita mencari keridhaan Allah belum seberapa dibanding Radawiyatul Adawiyah. Jadi artinya apa? Artinya keridhaan Allah yang kita sedang bangun ini, ya marilah terus kita perkuat dengan jihad. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Kadang kita lalai, kadang kita lupa, kadang kita malas. Mari kita dengan kebersamaan teruslah berjihad. Inilah tantangan yang kita hadapi. Kemarin saya terus terang agak keras dengan Buya Anwar soal pembatalan pengajian
kajian Islam di PT Pelni ya. Kita ini terus diserang dengan kata radikal, dengan salafi, macam-macam itu ya. Nah ini umat kita ini tidak boleh dibenturkan dengan istilah-istilah itu. Yang penting bagaimana kebersamaan umat, karena itulah kekuatan kita. Bagaimana ukhuwah kita, itulah kekuatan kita. Jadi di Muhammadiyah, alhamdulillah kita kompak bersatu. Hingga sekarang bagaimana dengan tetangga kita di sebelah ini. Nah ini yang sekarang yang kita hadapi luar biasa ya. Saya sendiri di dalam merasa Masya Allah berat sekali memang. Tapi kita terus melakukan komunikasi, kita terus melakukan upaya. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Kita harus yakin bahwa kita umat Islam ini bersaudara. Perbaikilah hubungan persaudaraan kita. Itu aja kuncinya. Kalau ada gesekan, ya kita perbaiki. Ya kalau ada trik-trik, ya kita harus selesaikan. Saya kira kegalauan itu ya Ibu Mutiah itu memang manusia biasa yang harus kita perkuat. Saya terus terang, mudah-mudahan sholat malam kita teguh, kita sampaikan sama Allah kesah kita, ya Allah, hanya Engkau yang beri kekuatan kepada kami hamba-Mu yang lemah. Mudah-mudahan kami teguh menghadapi ujian ini, ya Allah. Terima kasih, saya agak emosi. Mohon maaf. Ya, tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbahagia sekali pagi hari ini. Ya itulah Buya kita. Tadi kata ibunya itu anak saya. Beliau memang anak asahan yang lahir tahun 63 ini hatinya lembut meskipun orang Sumatera katanya keras-keras. Tapi bicaranya juga halus. Tetapi kalau soal sikap beliau tegas. Kira ini kita sudah sama-sama maklum. Bu Eli dari tadi senyum-senyum terus ya. Bangga nampaknya pasti dengan ini. Terima kasih Bu. Hadir juga tadi Ibu Nin, Ketua Majelis Tabligh yang menjadi salah seorang tokoh di balik layar dari kegiatan acara kajian ini Bu ya. Beliau Ketua Majelis Tabligh Jawa Barat. Atas segala nasihat, tausiah dan apresiasi serta Pak Suhada sudah muncul, sudah hadir lagi. Silakan Pak Suhada kalau patah dua patah kalimat sebelum nanti ketemu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Shah, terima kasih telah memberikan pencerahan di pengajian subuh mengaji PWA Jawa Barat dan Muhammadiyah Jawa Barat. Mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bisa menjadi insan yang takwa, bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas dalam rangka membangun peradaban masa depan. Pak Emir, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semua dengan acara pengajian subuh mengaji ini. Nasrun minallah wa fathun qariib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan kemudahan terhadap dalam segala urusan, dan kita doakan semoga Buya Amir Shah bisa mengemban amanah dengan baik. Amin ya Rabb. Dan senantiasa di dalam pertolongan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita akhiri kegiatan kajian subuh kali ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.